Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran kita hari ini. Dan tak lupa, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini kita diberikan kesehatan dan tidak kurang suatu apapun. Nah, anak-anak, dengan ibu di sini kita akan terus belajar. Kita akan melanjutkan pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita hari ini adalah analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang membaca dan mengenal unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Adapun materi kita hari ini adalah analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.10 menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menentukan hubungan antar unsur baik buku fiksi maupun non-fiksi. Yang kedua, menentukan hubungan antar unsur buku fiksi. Nah, anak-anak, buku fiksi mempunyai unsur pembangun, yaitu berupa unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun cerita buku fiksi dari dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur pembangun buku fiksi yang berkaitan dengan keadaan di luar cerita buku fiksi tersebut. Adapun unsur intrinsik buku fiksi adalah satu tema. Tema adalah ide pokok cerita. Sebagai dasar cerita, tema digunakan untuk mengembangkan jalinan cerita fiksi. Tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Tema yang biasa digunakan dalam cerita fiksi biasanya menyangkut persoalan kehidupan, baik permasalahan individu maupun sosial, seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, ataupun persahabatan. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Pola pengembangan cerita pada suatu cerita fiksi sangat beragam. Berdasarkan waktunya, alur dalam sebuah cerita fiksi terdiri dari ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian, unsur intrinsik buku fiksi yang ketiga adalah latar. Latar adalah pijakan dalam sebuah cerita dalam buku fiksi. Latar dalam sebuah cerita fiksi terdiri dari ada latar tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Kemudian unsur intrinsik berikutnya adalah penokohan. Penokohan adalah
pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan dalam sebuah cerita. Sudut pandang, cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Kemudian, unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dalam buku fiksi, pertama bahasa. Bahasa adalah sarana yang digunakan dalam karya sastra. Kemudian yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang adalah sejarah kehidupan pengarang. Latar belakang pengarang membentuk ide cerita dan tema dalam buku fiksi yang dihasilkannya. Latar belakang pengarang dapat dipahami melalui sejarah hidup pengarang dan karya-karya yang dihasilkannya sebelumnya. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi. Terdiri dari nilai moral, nilai religius, nilai budaya, nilai kepahlawanan, nilai sosial, dan nilai politik. Nilai moral. Nilai moral adalah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merupakan ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah nilai religius. Nilai religius ini adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya, adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Nilai budaya biasanya tergambar pada peristiwa atau narasi yang terdapat pada cerita fiksi. Nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Kemudian nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Nilai sosial dalam cerita fiksi dapat diketahui dengan membaca isi atau percakapan dalam cerita fiksi. Kemudian nilai yang terakhir adalah nilai politik. Nilai politik ini adalah nilai yang berhubungan dengan pemerintahan dalam suatu daerah. Nilai politik berhubungan erat dengan latar pada cerita fiksi. Nilai politik biasanya ditampilkan sebagai pendukung latar waktu atau latar tempat cerita fiksi. Anak-anak, demikianlah tentang analisis unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, anak-anak, ini ada soal. Nah, sekarang Ibu bacakan. Sebutkan unsur intrinsik dalam buku fiksi. Nah, ini kalian kerjakan. Soalnya adalah sebutkan unsur intrinsik dalam buku fiksi. Nah, anak-anak, selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, mungkin ini dulu yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.